Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Kita lanjut lagi ya, bagaimana membuat proposal skripsi yang cepat. Kemarin di nomor 1 kita udah membahas bagaimana membuat judul yang tepat sasaran sehingga jadinya itu apa istilahnya, kemungkinan untuk ditolak oleh dosen itu ya minim lah. Sekarang kita akan lanjut membuat latar belakang skripsi. Nah, di latar belakang skripsi ini saya akan bagi menjadi 3 bagian ya. Video ini bagian pertamanya. Oke, sebelum kita pindah ke komputer, mahasiswa harus tahu dulu nih latar belakang. Seperti apa sih membuat latar belakang? Nah, kalau dulu kita diajarin waktu SMA, SMP gitu, saya lupa. Itu ada istilahnya 5W1H. Ah, itu benar tuh, benar. Cuman pengalaman saya lihat mahasiswa dan lain-lain, kalau kita kasih tahu 5W1H, bingung dia. Bagaimana menjelaskan 5W1H ini, dia bingung. Jadi singkat saya, latar belakang tuh intinya alasan. Kenapa kamu melakukan penelitian ini? Ceritakan semua alasan kenapa kamu melakukan penelitian ini. Kemarin kalau teman-teman yang ngikutin video nomor 1, di situ kan ada identifikasi masalah yang saya contohkan. Sebenarnya identifikasi masalah itu untuk mempermudah kita menulis latar belakang. Jadi setiap poin identifikasi masalah ini nih bisa kalian rangkai menjadi 1, 2 atau 3 paragraf nih. Tinggal diceritakan dulu lalu didukung dengan data-data. Data-data ini bisa kalian ambil dari website, dari buku, dari sosial media, terserah lah, itu nggak masalah. Tulis aja dulu, jangan takut, jangan khawatir sama sumber kutipan, jangan khawatir sama ini nih dari buku mana, ini dari penelitian mana dan lain-lain. Nanti itu. Yang penting tulis dulu, mulai dulu intinya deh. Soalnya kalau kebanyakan pikiran, overthinking malah nggak nulis-nulis, judulnya udah nganggur. Nah, kalian kan biasanya kalau diajarin di mata kuliah metode penelitian itu ada istilahnya induktif, deduktif. Kalau kuantitatif itu kalian harus menulis secara deduktif. Kalau kualitatif kalian harus menulis secara induktif. Nah, ini lagi nih, jangan overthinking dengan deduktif induktif ya. Yang penting nulis dulu, entah mau bagaimana nanti bentuknya belakangan deh, biar belakangan. Yang penting mulai dulu, jangan overthinking sama hal-hal yang seperti itu. Jadi tutorial latar belakang ini akan saya bagi menjadi 3 bagian karena di metode saya latar belakang itu ada 3 komposisi. Kita mulai dari komposisi yang pertama. Oke, kita mulai ya. Misalnya judulnya ini nih, literasi digital sebagai upaya preventif terhadap perilaku toxic communication di kalangan mahasiswa. Ini kalau judul kualitatif, ini judul kuantitatifnya sama, topiknya sama. Ya, kalau yang jurusan-jurusan lain mungkin bisa disesuaikan, dimodifikasi ya. Oke. Nah, kita akan membuat latar belakang sekarang dari komposisi yang pertama. Jadi untuk membuat latar belakang itu sebenarnya banyak cara. Setiap orang tuh beda-beda ya. Cuman berdasarkan pengalaman dan belajar dari kasus-kasus mahasiswa, ini rekomendasi dari saya aja ya caranya supaya gampang nih, rekomendasi dari saya. Tentu saja cara dari dosen-dosen kalian beda-beda. Oke, tapi ini supaya memudahkan. Ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya pelajari dari kasus-kasus mahasiswa. Latar belakang. Latar belakangnya yang komposisi pertama. Komposisi pertama aja yang kita bahas ya, yaitu kita bahas yang kita akan paparkan yaitu cerita umum. Ini kan bagian pertama ya. Ada cerita umum, cerita spesifik nanti, dan penelitian-penelitian terdahulu sebagai riset gap dan novelty. Nah, urutannya nanti bisa kalian bolak-balik. Seperti yang saya bilang tadi, jangan terpaku sama induktif deduktif. Jadi nanti komposisinya kalian bisa sesuaikan. Misalnya ini video nomor 2, nanti ada video nomor 3, ada video nomor 4. Nah, komposisinya urutan kalian membuat latar belakang bisa kalian putar-putar. Misalnya 3 dulu, 2 baru 4, atau mulai dari 4, 2, 3, terserah ya. Tapi di video ini saya akan mulai dari cerita umum. Oke. Nah, caranya ini rekomendasi dari saya, bukan langkah yang mutlak seperti apa membuat latar belakang, tapi hanya rekomendasi dari saya untuk memudahkan kalian. Kita harus pahami topiknya literasi digital, ada masalah toxic communication ya. Nah, literasi digital ada masalah toxic communication. Sama seperti judul kuantitatif atau judul-judul yang lain. Intinya di sini adalah toxic communication. Ya, tentu saja kalau kalian yang punya judul harusnya sudah ngerti dengan toxic communication ini. Oke, langkah pertama, kita cari di Google. Contoh kasus toxic communication di sosial media. Nih, kita bisa buka dari website-website ini. Kita lihat dulu secara umum di Indonesia seperti apa.
Jadi proses ini ya memang harus tetap kita baca ya, jangan nggak mau baca. Misal kita udah baca-baca nih. Oke, kita bisa copy dari sini misal ya. Ini misal, oh ini nih. Kayaknya saya mulai dari sini deh. Media sosial ibarat tempat bagi orang untuk posting segala hal, termasuk hal-hal yang kurang masuk akal hingga ajang pamer atau flexing. Ya kan? Nah, kita copy ini. Misal ini saya contohkan ya, nanti kalian bisa lanjutkan. Nih, misal. Lalu kita lihat lagi. Tidak sampai di situ, sosmed juga bla 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 bla. Nah, tentu saja konteksnya, tentu saja isinya tergantung topik kalian, tergantung apa yang kalian teliti, tergantung pemahaman kalian, ya. Oke, ini misalnya nih. Lalu ini kan tadi kita ambil dari media websitenya apa ini? Kumparan.com. Ya udah masukin di Mendeley atau masukin di Zotero. Dah, kita masukin. Oke, kita cek dulu di Zotero udah masuk belum? Website, autor. Nah, autornya kan belum diisi nih. Siapa nih yang nulis? Alden Donato Sapin. Nah, kita tulis di sini Sapin. Aldo, anggap saja Aldo. Tuh, tahun berapa sih media ini? 2023. Oke, 2023. Nih, websitenya dan lain-lain. Oke, maka tinggal kita masukin di sini. Buka Zotero. Kita pakai APA aja. Sapin. Nah, udah 2023. Tuh kan? Jadi kalimat pertama kita, media sosial ibarat tempat bagi orang untuk posting segala hal, termasuk hal-hal kurang masuk akal hingga ajang pamer atau flexing. Tidak sampai di situ, sosmed juga sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah jika kita tidak bermain medsos, maka kita akan kesulitan dapat kerja dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian kita lihat lagi misal nih, dari website-website ini kan banyak banget perilaku-perilaku toksik ya. Ini ada kasus contoh juga. Ini digital jealousy berujung pembunuhan dan lain-lain. Nah, tinggal kita tambahkan di sini di sosial media, nah, atau dalam platform digital juga tidak jarang terdapat perilaku negatif. Nah, seperti yang diberitakan dalam, nah misalnya dalam apa ini? Dalam kompas.com. Nah, kita tulis saja kompas.com. Di mana? Nah, kasusnya ceritakan. Kasusnya di kompas.com itu ceritakan bla 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 bla. Selain itu, nah kita tambahin lagi. Selain itu, dilansir pula dari ini apa? Dialexis.com. Tinggal masukin aja dialexis.com ya. Nanti kalian masukin ke Zotero sama seperti tadi caranya ya. Bahwa bla 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 bla. Oke, misal nanti berapa website lah, misalnya 3 atau 5 website kasus-kasus apa istilahnya toxic communication di media sosial. Lalu kita lanjutkan ke Google Scholar. Nah, kita cari di Google Scholar. Apa tadi? Toxic communication. Nih, kita kumpulkan semua toxic communication. Download. Lalu kita cari lagi literasi digital. Download. Tinggal kita buka nih satu-satu nih. Buka satu-satu. Tinggal kita ambil isinya. Misal saya contohkan satu misalnya. Nah, misal ini nih. Toxicity can be manifest in different ways. Ini contoh ya, ini contoh apa istilahnya, contoh konteksnya. Nanti kan kalian baca lagi ya, baca sendiri ya misal. Ini contoh. Terus kita baca lagi. Sekarang kita bahas literasi digitalnya. Misal kita ambil aja yang ini nih. Misalnya ini masuk konteksnya ya. Kita copy, cantumkan, masukkan sumbernya. Nah, dan lain-lain. Nah, terus aja seperti itu. Yang harus kalian perhatikan adalah ada istilahnya ini. Ada istilahnya dasolen, dasen. Dasolen ini maksudnya keadaan ideal yang seharusnya terjadi gitu. Misalnya nih, laki-laki harusnya bertanggung jawab, laki-laki harusnya traktir cewek. Ya gitu. Dasen kenyataan di lapangan.
Tapi kenyataannya malah sekarang fenomenanya banyak yang pacaran laki-lakinya yang ditraktir oleh cewek. Nah, contohnya seperti itu. Walaupun sih sah-sah aja, emang kenapa? Contohnya maksudnya seperti itu. Nah, yang harus kalian perhatikan nanti saat mengcopy-copy dari website maupun dari artikel-artikel itu, cari nih dasolen dan dasennya. Apa yang seharusnya terjadi berbeda dengan kenyataannya. Misalnya di sini, harusnya orang sekarang memiliki literasi digital. Literasi digital merupakan bla 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 bla, misalnya gini ya. Tapi kenyataannya masih banyak di sosial media atau platform digital itu tidak jarang orang-orang berperilaku negatif karena salah sangka, tidak memahami konteks dan lain-lain, sehingga menyebabkan toxic communication. Nah, misalnya contohnya seperti itu ya. Jadi dasolen dan dasennya sudah terpenuhi tuh. Perbedaan antara dasolen dan dasen ini juga menjadi salah satu alasan kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Toksisitas dapat muncul dalam berbagai bentuk. Hal ini mencakup spektrum yang luas, termasuk sinyal-sinyal halus dan tidak langsung yang seringkali tidak kalah toksiknya dengan bahasa yang terlalu ofensif ya. Tadi kan toxic communication merendahkan yang dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi disertai dengan kemajuan teknologi digital yang pesat, kesadaran dan kemampuan dalam menggunakan media bisa kita ganti sangat penting. Nah, literasi media dan literasi digital adalah pendekatan yang berfokus pada bla 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 bla. Nanti kumpulkan terus tuh dari website, dari artikel-artikel ini ya, di-download nih, disimpan nih, karena nanti ini penting untuk di video nomor 4 kalau nggak salah ya. Di video nomor 4 kita bahas. Nah, ini adalah cerita umum, contoh ya. Tinggal kalian kembangkan sendiri berdasarkan konteks kalian di sini. Tinggal dikembangkan di bagian cerita umum ini. Intinya adalah cerita umum ini menggambarkan bagaimana keadaan di Indonesia, bagaimana teori melihat konteks fenomena ini, bagaimana penelitian-penelitian pada umumnya melihat konteks toxic communication ini, konteks literasi digital ini, dan lain-lain ya, begitu. Jadi ini harusnya ini bisa menjadi 2-3 halaman ya, maksimal lah, jangan banyak-banyak. Kalau bisa sih sampai 3 halaman, 2 halaman bagus banget itu ya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut di komposisi kedua untuk latar belakang di video selanjutnya.